preman itu kan berasal dari kata free man, Mas. Free ya, bebas. Orang yang bebas melakukan apa. Seakan-akan dia ada di dunia belantara. Padahal itu salah. Mereka kelihatan gagah saja. Aslinya di hatinya kayak Hello Kitty. Kalau betul-betul kita tekan pada posisi kekurangan dan kelemahannya. Situ Bondo itu butuh investasi tapi bukan penjajah. Yeah. Jadi bagi kami investor yang datang ke Situ Bondo, mulai sekarang jangan takut. Kalian akan kita dampingi, kalian akan kita jaga. Selamat datang di Pelita Podcast, inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Pelita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang biasanya saya hanya bisa lihat di live TikTok, podcast beliau. Nah sekarang alhamdulillah bisa hadir di podcast kita. Bapak Saiful Bahri atau yang biasa kita panggil nama kerennya itu Bang Ipul. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bang sudah bisa hadir di podcast sama-sama. kami. Akhirnya juga saya bisa duduk di sini juga. Gitu ya Bang. Bang, coba kita minta untuk bisa dijelaskan nih kegiatan Bang Ipul nih selama ini gimana Bang? Sebagai Satgas? Selain Satgas. Selain Satgas. Ya. Kegiatan utama saya sesungguhnya setelah saya pasca tidak menjabat lagi menjadi ketum Garda Pemuda Sakera, saya aktif di beberapa perusahaan, menjadi manajer di antara 5 perusahaan yang kebetulan saya dipercaya. Alhamdulillah. Selain itu hanya ya hobi-hobi melihara koi saja. Koi Bang ya. Wah, itu apa namanya kalau koi katanya Bang ini Bang. Apa namanya menambah hoki Bang ya. Menambah hoki dan mengurangi kekerasan. Jadi agak sabar lah. Agak sabar ya Bang. Melihara koi agak sabar. Jadi klop nih antara hobi dengan kegiatan Satgas anti premanisme ya. Jadi lebih soft ya Bang. Sesungguhnya bukan. Bukan ya Bang. Karena kalau kita sudah berada pada posisi tertentu kan jiwa pergerakan harus diturunkan dulu, harus ada bijaksananya juga lah. Betul. Jadi belajar bijaksana. Dari koi kita belajar bijaksana. Siap. Nah Bang, terkait Satgas nih, Satgas anti premanisme. Setahu saya, tolong koreksi kalau salah, tanggal 8 September insya Allah 2025 Satgas ini dikukuhkan oleh Bapak Bupati di Pendopo. Tanggal 8 September ya Bang, betul ya? 8 September. Nah, apa nih Bang Satgas anti premanisme ini Bang? Ya, ini Satgas anti premanisme sesungguhnya kan perintah langsung dari Pak Prabowo. Siap. Untuk membentuk Satgas anti premanisme karena ini hanya latar belakang saja. Ini terjadi ketika di Jawa Barat di mana Gubernur Jawa Barat sempat bersitegang dengan salah satu ormas. KDM ya. KDM salah bersitegang dengan salah satu ormas yang mana seharusnya kalau kita merunut posisi kepala daerah sungguhnya itu pembina kita dan pengarah kita. Betul. Nah, jadi LSM bukan kita yang berada di atas mereka. Itu yang akhirnya apa yang terjadi? Ketika adanya kegiatan aksi preman yang dilakukan itu banyak hal yang berefek, termasuk ketentraman, ketertiban. Nah, terpenting juga adalah investasi yang akan masuk ke kota kita akan terganggu dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Lah, dasar dan latar belakang itulah akhirnya Pak Prabowo membuat keputusan untuk membentuk Satgas anti premanisme dari pusat, provinsi hingga daerah. Jadi latar belakang utama pembentukan Satgas anti premanisme di Situbondo itu ya karena kondisi nasional dan di daerah ya Bang ya. Ya, mungkin ini juga harapan sebelumnya dari beberapa kabupaten atau daerah atau provinsi ada sebuah kebijakan dari pusat yang mana untuk membantu pemerintahan daerah dalam menjaga kondusivitas. Lah, baru di zaman Pak Prabowo inilah terbentuk namanya Satgas anti premanisme. Artinya begini, Satgas ini bukan dibentuk oleh Mas Bupati. Oh gitu ya. Nah, tapi personelnya dikukuhkan oleh Mas Bupati. Seperti itu. Jadi perintah ini langsung dari atas, dari Pak Prabowo, Presiden kita. Unsur-unsur apa saja Bang yang ada di dalam struktur
Satgas ini, Bang? Saya lebih mengistilahkan Satgas ini adalah miniatur dari kekuasaan presiden sesungguhnya. Oh gitu ya, Bang? Karena di dalam Satgas itu terdiri dari pemerintahan daerah, Ada terus kepolisian, kepolisian. kejaksaan, Kodim, Kodim. dan Badan Intelijen Negara. Oh, Jadi super lengkap, lengkap sekali ya, Bang ya? lengkap sekali. Jadi artinya memang saya katakan yang miniatur. Iya, Karena betul. setiap kekuasaan yang ada kan, ya saya ambil contoh lah, polisi, Kapolres, ya anak buahnya jelas polisi. Iya, Kan begitu, toh. betul. Tidak bisa jadi anak TNI jadi anak buahnya kan begitu kan, Betul, ya, betul. kecuali presiden. Jadi seperti itu, saya Gitu ya. katakan miniatur dia cukup lengkap dan ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa sehingga dalam artian bagaimana kita ini bisa bekerja sama di semua sektor dan semua lini untuk membentuk atau mencipta kondisi lah agar supaya setiap daerah itu ketertiban dan ketentraman itu bisa terjadi karena bagaimanapun Kamtipmas itu adalah faktor utama untuk kita bisa bergerak dengan tenang. Oh, betul. Jadi investasi itu ya butuh tenang itu ya, Bang ya? Butuh tenang. Karena bagi investor eh, dia hanya berpikir bagaimana uangnya itu safety. Iya. Nah, untuk safety itu kan dia butuh tenang. Oke. Kalau lebih detailnya nih, Bang, fungsi dari Satgas ini, Bang, Satgas Anti Premanisme itu secara apa ya? Secara aplikasi di lapangan, Bang. Itu apa, Bang? Yang lebih detail. Oke. Satgas anti premanisme itu pada prinsipnya adalah kita jangan sampai semua elemen-elemen itu, terutama yang kita bicara ini adalah elemen masyarakat ya, non government, itu mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari aturan. Lah, preman itu kan berasal dari kata freeman, Mas. Free ya, bebas. Orang yang bebas melakukan apapun. Seakan-akan dia ada di dunia belantara. Padahal itu salah. Iya, iya. Nah, terlebih adalah kita kenapa difokuskan kepada ormas? Karena ormas itu lahir dibidani oleh masyarakat sendiri. Maka bisa keterwakilan, sesungguhnya keterwakilan dari masyarakat itu ya ormas, Mas. Iya, 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 iya. Bukan dewan. Keterwakilan dari masyarakat itu adalah ormas karena di sana adalah sebuah kesepakatan, bukan tunjukan. Iya, betul, Nah, itu betul. nanti saya jelaskan bagaimana agar bisa kita itu apa itu namanya menjadi ormas yang benar. Nah, di situ titik beratnya. Bukan berarti ini yang lain tidak bisa kita pantau. Kita tetap bisa pantau karena di kita itu ada pembinaan, ada juga apa ini namanya peringatan dan ada juga tindakan. Artinya kami bisa menangkap. Oh gitu ya, sampai gitu. Kami bisa menangkap jika ada aksi-aksi premanisme yang dilakukan itu tidak berdasarkan dengan aturan-aturan main yang berlaku. Karena itu di anggotanya itu ada Betul. polisi, ada Dan di TNI, kepolisian ya. sendiri saya ambilkan contoh. Di kepolisian sendiri itu dari Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intel ada di bagian kita. Iya, iya. Ada di bagian kita sebagai pembinaan Kasat Binmas lah yang bergerak. Berarti preventif ada. Preventif ada, jadi Iya. pembinaan ada, termasuk terkait dengan eksekusinya juga ada. Lalu tujuan utama nih, Bang. Tujuan utama lalu indikator keberhasilan nih dari Satgas ini. Itu apa, Bang? Kalau bisa dijelaskan. Sebelum kita masuk ke sana, Mas, Iya. apa sih terobosan yang kita Nah, yang betul, kita betul. lakukan? Dan jujur saja ini tidak dilakukan oleh satgas-satgas di luar Kabupaten Situbondo ini kerennya. Khusus ini, Bang. Khusus di Situbondo. Artinya begini, saya tetap dengan Mas Bupati menitik beratkan, kita harus kembali kepada rule-nya, Iya, kepada ruhnya yaitu aturan. betul, betul, Nah, betul. jadi kita selama ini kan selalu melihat, ya contoh aja lah ormas di Situbondo, saya titik beratkan kepada lembaga swadaya masyarakat, LSM lah ya. LSM di Situbondo, saya yakin baik pemerintah daerah maupun juga dari pengusaha, bahkan aparat hukum pun tidak tahu ini LSM benar atau hanya dia sekedar berkedok LSM. Lah, disitulah kita melakukan penertiban. Kembali lagi karena secara hukum itu, maka saya akan ikutin hukum itu. Salah satunya adalah kita mengikuti PP 58 sebagai penerjemahan dari Undang-Undang
nomor 16 tahun 2017 sebagai perubahan dari Undang-Undang 2013 tentang keormasan. Yang mana mengembalikan status fungsi dari Kesbangpol sebagai pembina kami. Jadi Kesbangpol ini Bang ya anunya ya, apa Iya, namanya? kita berada di bawah Leading naungan sectornya. Kesbangpol. Karena selama ini kan yang kita tahu kan seakan-akan Kesbangpol tidak melakukan tindakan apapun Ya. dalam pembinaan apapun. Iya. Nah, menjadi persoalan adalah ada kejadian yang cukup aneh di beberapa daerah termasuk Kabupaten Situbondo sebelumnya, di mana seharusnya kami sebagai kenapa saya menggunakan kami karena saya berlatar belakang LSM, Pernah. kamilah LSM lah yang harus menghadap kepada Kesbangpol. Untuk ya registrasi mungkin Bang ya. Iya. Iya. Lah, ini terbalik. Kesbangpol yang mencari kami. Iya toh? Itu, iya, Nah, iya, seharusnya iya. kita yang harus melakukan datang kepada Kesbangpol sebagai pembina kita Iya. untuk kita mendatakan diri. Gitu loh. Iya. Lah, ini ada sebuah pergeseran Mas Andi. Jadi pergeserannya begini. Sebelum tahun 2017, kalau kita bicara terkait dengan perlindungan hukum kepada organisasi itu kan ada dua. Iya, iya. Yang berbadan hukum dan non berbadan hukum. Iya, Resminya ya. resminya. Yang berbadan hukum itu ada di bawah AHU, Kementerian Hukum Hukum dan dan HAM. HAM ya. Yang non hukum itu ada di Kemendagri berupa SKT. SKT. Itu dari 2017 hingga sekarang. Nah, sebelum 2017 surat keterangan terdaftar itu atau SKT itu menjadi kewenangan dari Kesbangpol daerah. Daerah. Tapi setelah itu ditarik, disitulah Kesbangpol kehilangan ruhnya seakan-akan. Padahal ada peraturan pemerintah nomor 58 yang menjadi penerjemah teknis dari Undang-Undang nomor 16 2017 di mana setiap lembaga yang sudah memiliki SKT maupun AHU itu wajib hukumnya melakukan pendataan ke Kesbangpol yang sudah memiliki AHU dan SKT. Yang ke Kesbangpol melakukan pendataan yang dia akan melakukan kegiatannya. Oh iya, iya. Nah, selama ini kan kita tahu toh, Iya. Bondowoso masuk ke situ Bondo LSM-nya. Probolinggo masuk ke situ Bondo LSM-nya. Betul, betul. Banyuwangi masuk ke situ Bondo LSM-nya. Sehingga menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Lah, padahal di dalam peraturan itu sudah diatur. Itulah yang kami, Mas Bupati dengan saya, membuat sebuah ketegasan bahwa seluruh lembaga swadaya masyarakat dan ormas itu wajib melaksanakan PP 58 untuk melakukan pendataan ke Iya. Kesbangpol. Dari pendataan itulah akhirnya kan pemerintah daerah menjadi paham Mas. Iya, iya. Oh ternyata LSM di Situbondo itu ada sekian, ormas Situbondo itu ada sekian. Kan begitu toh? Iya, iya. Nah, sehingga nanti ketika Kesbangpol memiliki giat, mereka tidak kesulitan untuk mengundang kami, mengundang para lembaga-lembaga itu. Tapi sebelumnya data yang ada di Kesbangpol yang menjadi rangkuman dari Intel Kesbangpol ini nggak ada alamatnya. Bahkan kantornya pun tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Jadi sekarang alhamdulillah awalnya sih 5 lembaga, alhamdulillah sekarang 11 lembaga. Coba Mas Andi bayangkan, sebelumnya kita tertera sesuai dengan laporan Intel dari Kesbangpol kita ada 227 LSM. LSM. Faktanya adalah tidak sampai. Nah, itu seperti itu. Yang mendaftar ya Bang ya. Iya, yang melakukan pendataan. Pendataan. Logika berpikir kita simpel kok Mas Andi. Orang kalau sudah itu lengkap semuanya, perizinan sudah lengkap semuanya, dia cuma mendata saja, nggak ada apa-apa. Nggak ada pembayaran ini, nggak ada pembayaran ini, hanya mendata saja. Tapi kalau itu ternyata tidak mendata, kan akhirnya kita berpikir toh, ini benar atau tidak. Betul, betul. Nah, jadi Kalau ada ini Bang, kalau ada ormas lah katakannya yang belum memiliki AHU, belum ber-SKT, apalagi mendatakan diri karena tidak punya tadi. Jadi begini, fungsi kenapa sih setiap peraturan itu memiliki tujuan, ya. Makanya di sana kan ada mengingat, ini akhirnya memutuskan. Betul. Itu ada tujuannya, ada lampirannya yaitu terkait dengan penjelasan bahwa tujuannya ini adalah satu
bahwa fungsi dari lembaga ini harus jelas. Kan begitu toh. Iya. Ada pertanggungjawaban setiap orang yang melakukan. Dan ada yang melakukan pembinaan. Kan tujuannya Betul, di sana, betul. loh, Mas. Iya. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan, bagaimana ini akan berjalan semuanya, Mas Andi? Betul sekali. Iya toh. Iya. Lah, pertanyaan yang itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Pemkab terutama yang punya kepentingan besar terhadap itu sebagai balance sebagai kemitraan dari LSM kalau tidak punya data. Betul. Iya Iya. toh. Selama ini kenapa Pemkab tidak pernah melibatkan LSM-nya? Dari mana kita dapat data? Gitu. Iya, betul, Bang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana Mas Andi misalnya dulu ingin mengetahui seseorang ini LSM benar atau tidak, ber-SKT atau tidak, berahu atau tidak. Tidak, iya. Sedangkan Mas Andi tidak punya datanya. Iya, betul. Mereka menyotorkan data, siapa yang berhak memverifikasi dan memvalidasi? Iya. Kesbangpol. Iya. Iya toh, Kominfo misalnya nggak bisa memvalidasi itu. Iya. Yang ngadakan mereka. Lah, jadi ketika itu sudah melakukan pendataan, maka keluarlah namanya surat keterangan pendataan. Jadi siapapun lembaga yang memiliki surat keterangan pendataan, tidak perlu lagi menanyakan kamu berahu atau tidak. Ahumu benar atau tidak. Karena apa? Sebelum mendapatkan SKP, itu dilakukan verifikasi dan validasi terkait dengan izin-izin yang ada. Jadi akan mempermudah hal tersebut. Masyarakat juga bisa mengakses itu ya, Bang, data itu ya. Bisa. Bisa ya. Dan itu selalu kita update dalam berita-berita dalam online maupun ini bahwa ada sekian banyak. Dan ini akhirnya dipertegas Mas Andi. Karena jujur saja tidak sedikit teman-teman terutama di OPD ini ketakutan dengan LSM. Padahal nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Lah dengan adanya SKP ini maka Mas Bupati mengeluarkan surat edaran. Iya. Yang mana setiap dan ini yang seharusnya harus disosialisasikan. Hari ini saya mendapatkan berita WA dari salah seorang teman yang kebetulan ada di Diskoperindak bahwa didatangi LSM. Diskoperindak ya. Iya. Disperindak ya. Iya. Didatangi LSM, ngakunya LSM. Dan ketika saya cek dia tidak ada di data. Siap. Gitu loh. Lah, SE itu sebagai dasar dari OPD itu pegang dan itu taruh di depan. Setiap ada tamu yang datang, jangankan hanya sekedar LSM mohon izin ya. Iya. Iya toh, institusi resmi pun itu kan harus tercatat. Betul, Bang. Gak bisa langsung nyelonong begitu saja. Lah, kalau nyelonong dia memaksa, tugas kamilah yang nanti akan hadir di situ. Oh gitu, Bang. Iya, Iya, jadi iya. di depan itu nanti pertanyakan dulu punya SKP tidak. Iya. Maka saya berharap surat edaran Mas Bupati itu ada di tiap meja resepsionis. Oh, gitu ya, Bang. Iya, gitu loh. Betul. Jadi akhirnya yang datang ini jelas. Coba sekarang saya mau ambilkan contoh. Datang dia mengaku LSM, tiba-tiba dia bawa bom. Iya, Hah? betul. Karena ketakutan dipersilakan masuk. Kita bukan super body. Gitu loh. Kita juga terikat dengan aturan. Maka di depan itu sebagai pintu masuk, surat edaran Bupati itu pampang. Tanyakan dulu SKP-nya. Kalau sudah ada SKP memenuhi siap, silakan dilayani. Tapi kalau tidak ada SKP suruh kembali dan suruh datang dulu ke Kesbangpol. Itu surat edaran Mas Andi. Semua OPD, semua dinas dan semua desa semuanya itu SE itu berlaku. Dan silakan datang ke Kesbangpol untuk mendatakan dirinya. Kalau dia maksa, di situ ada nomor saya. Atau menghubungi Kesbangpol terdekat, Kesbangpol akan menghubungi saya dan saya akan menindak dia. Kalau dia tidak bisa saya ajak ngomong-ngomong, saya angkut saja. Jadi untuk Saya tangkap saja dia karena dia sudah bertindak premanisme di dinas ya atau di lembaga yang sudah berizin, sudah jelas legalitasnya. Ini kan aneh toh Mas Andi. Ada orang yang tidak jelas legalitasnya, sok-sokan mengurusi yang jelas. Betul enggak? Betul. Nah, itulah yang kita adakan pelurusan. Jadi lebih simpel dan lebih enak, teman-teman bekerja lebih tenang dan nyaman. Itu tujuan Mas. Jadi masyarakat, OPD, pemerintah kecamatan atau desa itu harus mengerti betul ya Bang, edaran itu ya. Itu sudah keluar 2025. Dan itu yang saya amatin adalah
upaya keras kita itu ternyata tidak diambil nilai manfaat. Jadi banyak sekali OPD yang masih ketakutan. Nggak usah takut, nggak usah takut. Kenapa Mas Bupati memilih saya jadi ketua atau Kasatgas anti premanisme? Karena saya tahu psikologi dari seorang pergerakan. Saya tahu betul. Iya, iya, iya. Mereka kelihatan gagah saja, aslinya di hatinya kayak Hello Kitty. Kalau betul-betul kita tekan pada posisi kekurangan dan kelemahannya dia. Untuk tips nih Bang, dari Bang Ipul sebagai Ketua Satgas Anti Premanisme untuk kami masyarakat untuk membedakan nih antara SKP. antara ormas Yang legal, ya. dan ilegal. Saya katakan yang legal dan ilegal. Kalau ormasnya legal nih Bang. Membedakan ini ormas yang memang menyalurkan aspirasinya dengan ormas yang katakanlah oknum yang inginnya bertindak premanisme Begini. itu gimana Bang? Tips. Begini Mas. Kita penindakan tidak hanya kepada yang ilegal. Iya. Tapi kita juga bisa melakukan tindakan kepada yang legal sekalipun. Karena kita harus kembali kepada hakikat apa sih fungsi dari LSM itu sendiri. Lah, yang menjadi persoalan sesungguhnya ini yang tidak memahami lembaga swadaya masyarakat yang sudah ber-SKT dan ber-AHU itu sudah boleh beroperasional. Belum. Oh gitu ya Bang ya? Belum. Nah, ini pencerahan nih Bang. Nah, makanya ini yang paling penting ya. Ini masyarakat banyak yang tidak tahu. Bahkan Kesbangpol pun juga tidak tahu. NGO atau lembaga swadaya masyarakat itu lahir dan terbidani ketika ada sekumpulan orang duduk bersama, memiliki keinginan yang sama, dan akhirnya membuat sebuah kesepakatan bersama bahwa dia akan membentuk sebuah lembaga. Iya. Ya, jadi berniat untuk mendirikan. Pertanyaan saya, apakah sudah bisa melakukan kegiatannya? Belum. Maka pendirian dari lembaga yang sudah tersepakati ini harus ada akta pendirian. Iya. Kemana akta pendirian? Harus yang otentik. Kemana? Notaris. Jadi setelah itu dibentuk harus disahkan dulu di notaris sebagai akta pendirian dari sebuah organisasi kemasyarakatan. Jadi SKT-AHU belum final Belum nyampe. tuh. Nah, ya tahu belum nyampe ke situ. Nah, setelah itu nanti sudah terbentuk, keluarlah namanya SK notaris, ya, akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Iya, iya. Apakah sudah bisa beroperasi? Sudah SK notaris loh ini akte? Nggak bisa. Maka wajib dilegalkan lagi agar diakui oleh negara. Pilihannya ada dua, Kemendagri atau Kemenkumham. AHU dan SKT tadi ya. AHU dan SKT. Ketika AHU dan SKT itu sudah keluar, Mas Andi, ya toh, Iya. pendirian tersebut disahkan, sudah sah. Pendirian lembaganya. Lembaga itu bukan manusia loh Mas Andi. Iya, betul, betul. Bukan orang per orang itu lembaga. Lembaga ya ada kesatuan yang dia itu ada KSB lah minimal. Gitu loh. Makanya tidak bisa lembaga ini melaporkan seseorang dari pencemaran nama baik. Tapi yang bisa perorangan. Artinya apa? Lembaganya yang diakui dia sudah legal. Personilnya belum. Untuk melakukan kegiatan loh ya. Iya, iya. Untuk melakukan kegiatan. Nah, maka teknisnya PP 58 keluar. Oh, begitu ya Bang ya. PP ini menyangkut person per person. Struktur lah ya. Person per person. Oh. Itu didaftarkan. Didatakan bahwa ini ahunya ini, ketumnya ini, nah, anak buahnya ini. Itu didaftarkan ke Kesbangpol. Lah, mau beroperasi di mana? Di situ Bondo, maka Kesbangpol setup. Iya, iya. Mau berprovinsi di provinsi, maka ke provinsi. Nggak bisa. Jadi Kesbangpol itu dia itu situ Bondo, dia mau ke Bondowoso nggak bisa Mas Andi. Lah, jadi itulah akhirnya keluar dan terangkai bahwa dia sudah bisa melakukan kegiatan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Jadi orang yang punya AHU itu belum tentu bisa bekerja, Mas. Iya, iya. Sama dengan kita memiliki CV, sudah akta notaris, mungkin sudah daftar ke Kemenkumham, tapi masih ada bagian-bagian lain, misalnya dia harus memiliki, sama dengan perusahaan. Iya. Perusahaan OSS betul.
Iya. Iya toh? Oke. Iya toh, tapi nanti kalau untuk terkait dengan bangunannya harus PBG dan SLF dulu. Betul, betul. Nah, terkait dengan jalan dia harus entah itu apa itu namanya yang apa persetujuan atau dia ke apa itu namanya Mas Andi terus sampai ke AMDAL Lalit Iya, betul. kan gitu toh Kajiannya. kajiannya kan. Spektrum. Nah, sebelum punya ini meskipun dia sudah ada ahunya belum bisa Mas. Tiba-tiba bangun nggak bisa. Ini informasi baru nih, Bang. Itu. Iya, iya, Dan ini iya. bukan dan ini keluar itu PP 58 itu di 2021 kalau tidak keliru ya. Jadi Abang tadinya jelaskan bahwa ada ormas yang dari Bondowoso ke sini itu nggak bisa berarti, Bang. Kalau skipnya izinnya bisa. kabupaten. Nggak bisa. Kalau skepnya hanya di kabupaten. Oke, oke, oke. Saya coba tak naikkan lagi. Kalau lembaga swadaya masyarakat membentuk kan sangat mudah Mas Andi. Iya. Tapi kalau lembaga kepolisian itu tidak mudah. Iya. Iya kan? Kapolsek Panji akan ngurusi di Panarukan. Bisa nggak? Nggak bisa. Polsek Panji? Nggak bisa. Ini kepolisian. Apalagi kita yang LSM. Nggak bisa. Cuman karena memang Kamtipmas diartikan pada sebuah kesalahan bahwa agar ini tidak ramai, biarin aja. Biarin aja. Itu yang terjadi kan. Akhirnya yang terjadi yang kedua adalah pengkondisian. Itulah yang akhirnya merebak dan banyak terjadi. Yang dipercaya hanya etikat. Kan itu aja. Mana etikatnya? Kan itu yang dipercaya. Padahal di depan Pemkap ada itu. Telase itu bisa buat ID card. 15.000 sudah bisa jalan dia. Padahal kan legalitasnya bukan di ID card Mas. Legalitasnya ada di Kesbangpol untuk menentukan hal tersebut. Nah, itu Mas Andi maksud saya. Jadi luar biasa perjuangannya Mas Rio dan terobosannya ini hingga keluar hal-hal yang seperti itu. Siap. Lalu untuk masyarakat, Bang, informasinya, bagaimana kita itu bisa membedakan tindakan dan praktik di lapangan, tindakan ormas yang masuk ke kategori premanisme ini, Bang. Ini banyak yang belum paham nih masyarakat. Kata arti premanisme tadi kan saya katakan bahwa itu adalah Freeman ya. orang yang tidak terikat dengan aturan. Iya. Gitu. Baik itu aturan terkait aturan keperdataan maupun kepidanaan. Sehingga jika memang ini dia itu akhirnya ada pemerasan, ada itu sudah masuk dalam kategori tersebut. Betul. Sesimpel itu sesungguhnya Mas. Kalau kita mau dipertegas lagi juga ada kearifan lokal karena kearifan lokal itu bagian dari undang-undang yang itu tidak tidak ada tertulisnya. Ya. Jadi sesungguhnya saya katakan LSM itu atau ormas itu adalah jembatan Mas. Bukan eksekusi, bukan eksekutor. Ketika saya ada pengaduan dulu ketika saya masih menjabat sebagai ketum Garda, saya hanya menghimpun saja dan saya jembatani, saya telepon orang yang bersangkutan dulu. Fungsi LSM kan gitu. Kenapa? Masyarakat belum tentu memiliki nomornya Kabid, belum tentu juga diangkat karena banyaknya telepon, Kadis, Kapolres dan yang lain. Nah, LSM inilah yang menjadi jembatan. Nah, kalau dia misalnya memang bisa menyelesaikan konflik di dua ya selesaikan. Tapi kalau ini berhubungan dengan kedinasan, kedinas. Gitu ya, Bang ya. Iyalah. Siap. Lah, itulah tugas kami dari SKP teman-teman LSM yang ber-SKP dalam hal melakukan pembinaan dan pendidikannya di sana. Oleh karenanya di 2025 relatif tenang. Iya. Ya toh bahkan ini sudah bulan berapa mungkin Situbondo yang paling tenang ini tidak ada Ya, bahkan Situbondo aja sebagai compare dari sebuah case di tahun-tahun berikut sebelumnya kan lebih tenang ini Mas. Iya, iya. Nah itu karena segala sesuatu yang sudah sesuai dengan rule atau regulasi insya Allah itu akan lebih tenang. Itu aja. Iya, Bang. Kopi dulu, Bang. Oke. Biar tidak ngantuk, Bang. Wah, siap. Mudah-mudahan ini tidak dingin ini. Nah, sekarang kita bahas agak dalam nih, Bang, tentang dampak dari kehadiran Satgas Anti Premanisme ini ke ekonomi dan sosial masyarakat. Seberapa besar sih, Bang, gangguan yang ditimbulkan ini, Bang, premanisme ini terhadap
dunia investasi di Situbondo ya, dunia usaha lah katakanlah, apakah sangat Bang, mengganggu Bang? Ya, sesungguhnya gangguan itu, Mas, itu kalau yang mengganggu tidak punya dasar. Iya, Iya toh. iya, Maka tugas kami itu adalah memberikan pendidikan, pembinaan. Sehingga ketika teman-teman itu sesuai dengan apa yang dalam aturan, Mas, iya, maka itu bukan sebuah gangguan. Artinya begini, ada pengusaha yang mau masuk ke Situbondo iya, atau dia mengerjakan sesuatu di Situbondo. Nah, contoh ya, ini perusahaan beresiko berbasis rendah, risiko rendah lah ya. resiko rendah. Tiba-tiba ada orang yang datang mempersoalkan andal lali Hmm, atau amdal. alhamdulillah. Ini yang ruwet ngusuran saya ini, Mas. Iya, iya, Kenapa? Karena dia tidak mengetahui terkait dengan perizinan yang itu bertingkat. Ada kesanggupan, ada UKL UPL, iya, ada amdal amdal. kalau di LH. Jadi tidak semua usaha itu menggunakan amdal, Tergantung risiko tadi Bang ya. tergantung risiko. Iya, iya, Akan ruwet, terus dia langsung ngomong di medsos atau di media, ini kan ruwet. Lah, di situ Satgas turun untuk memberikan pendidikan. Dan juga Satgas akan turun untuk memberikan pelurusan bahwa orang ini memang tidak memiliki dasar. Ya Mas iya, ya. iya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika ini dibiarkan tidak ada yang mengkanter, maka pengusaha ini akan bingung, Mas. Iya. Yang akan masuk. Bisa-bisa dia akhirnya investasinya tidak jadi. Takut tadi, Ketakutan. tahu diganggu tadi Bang ya. Bahasanya akhirnya diganggu. Tapi ketika lembaga swadaya masyarakat, kita fokus dulu ke sana ya Mas ya, atau masyarakat secara umum secara luas itu mengetahui tentang aturan-aturan, tiba-tiba pengusaha tersebut tidak menjalankan salah satu aturan, bukan Mas karena dia mengabaikan, tapi karena ketidaktahuan, Iya. maka di sana mereka akan memberikan jalan. Apakah mengganggu? Ya enggak ya. Iya, Datang iya, ke betul. suatu tempat, ya toh pembangunan atau apa, terus oh bang ini sampean ada kekurangan, coba sampean ke sini, nanti kalau dipersulit dengan sana sampean bilang pada saya. Malah membantu ya Bang. Itu Ya? yang Mengingatkan saya membantu ya. Itu yang Iya, saya iya, maksud. Tapi karena freeman yang bekerja iya. tanpa aturan, Iya. itulah yang akan menyebabkan investasi masuk. Makanya istilah saya itu dari dulu saya katakan, Situbondo itu butuh investasi tapi bukan penjajah. Iya, iya, iya. Gitu loh. Betul, betul, betul. Tapi sebelum masuk ke penjajah, tanyakan dulu sudah tahu betul atau tidak. Kalau memang tidak tahu, ada beberapa, saya tidak usah menyebutkan merek ya, itu selalu mengeluh kepada saya, bang saya sudah ngurusi bang, tapi ternyata ya banyak faktor ini. Ya, akhirnya, oh ya, saya bantu. Akhirnya ya selesai. Iya, iya. Padahal saya juga datang. Makanya ada pembeda kadang-kadang ketika saya datang dengan orang lain datang. Karena orang lain datang ini pun ya bingung. Tidak ngasih solusi lah Bang. Bahasa kata pokoknya, Mas. Pokoknya salah. Pokoknya kamu nggak ada andal lalin. Padahal dia cukup kesanggupan. Karena risikonya kecil tadi Nah, ya. disitulah fungsi kami, Mas. Iya. Jadi bagi kami, investor yang datang ke Situbondo, mulai sekarang jangan takut. Kalian akan kita dampingi, kalian akan kita jaga. Tapi demikian pula kalian harus juga ikut aturan. Betul. Kalian akan aku lindungi dari aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab, aksi-aksi yang tidak ada ilmunya. Ya. Tapi demikian pula Ikuti regulasi yang ada ikuti di. regulasi yang ada. Kalau niatnya ingin membangun Situbondo, jangan gunakan bahasa kita hanya dalam bahasa tanda kutip ya. Dengan ini banyaknya tenaga kerja, jangan itu saja. Karena Situbondo juga butuh income, yaitu PAD. Bagaimana PAD itu akan meningkat kalau mereka tidak menjalankan beberapa aturan yang itu akhirnya lolos dari kewajiban mereka. Betul, Nah, betul Bang. dan bagi ini Mas, psikologi atau karakter dari pengusaha itu dia tidak keberatan Mas. Sebetulnya begitu ya Bang. Karena dia ingin tenang. Iya. Gitu loh. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang masih kurang, dia akan kebingungan. Iya. Persoalannya adalah tidak banyak Mas yang memberikan masukan dan solusi untuk atasi. Yang banyak itu adalah
membuat kekacauan-kekacauan yang sehingga menimbulkan sebuah opini-opini yang akhirnya membuat suasana tidak tenang. Nah, terus yang pada akhirnya juga ada beberapa instansi atau institusi lain yang turun akibat dari informasi yang Berarti memang Satgas anti premanisme ini memang lebih mengutamakan eh, preventif ya Bang ya, daripada edukasi ya. edukasi. Ya, Kita betul. masuknya di edukasi kepada investasi, ya Mas ya. Iya, Dan edukasi pertama yang harus kami lakukan adalah pembinaan ke kepada ormasnya LSM sendiri. LSM dulu. Betul, betul ya, ya. Jadi sekarang nggak ada yang masuk, ini masih investasi, maka mereka yang akan saya bekali untuk bagaimana kalian itu melakukan sebuah pergerakan. Ya, Dan saya mulai menggeser paradigma Mas yang terjadi bahwa kalau kalian itu ingin mendapatkan sesuatu, sekarang sudah bukan zamannya menakut-nakuti, tapi kita zamannya itu adalah mengambil peran untuk kita melakukan sesuatu yang lebih berguna untuk mereka. Maka ketika kalian dapat uang, itu adalah uang yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak itu. nah menurut Abang nih, saat ini setelah hampir 8 bulan ya Bang ya, dirinya ini. Ada perubahan lah Bang, pasti. Karena tadi Abang sudah melakukan pendampingan, edukasi gitu. Sesungguhnya untuk LSM-nya sudah ada perubahan. Nah, Yang belum ada perubahan ini justru stakeholder-nya. oh begitu ya Bang? Ya, Iya, LSM-nya sudah ada perubahan. Gimana tuh Bang, gimana tuh Bang? Contoh, Iya, ya toh, pada satu titik saja iya, yang kita terjadi ada investasi untuk rencana pembuatan hotel betul. dilakukan oleh orang yang bukan LSM, Mm-mm. yang hanya mengaku aktivis padahal keilmuannya juga saya ragukan juga, apalagi siapa yang bertanggung jawab kan begitu ya. Tiba-tiba dewan turun melakukan di sana dan membuat statement yang menyesatkan masyarakat juga. Sedangkan LSM yang lain menahan diri. Karena dia tahu, dia harus mempelajari dulu. Karena itu yang saya ajarin. Coba kita lihat, adakah LSM yang meriuk-riuk di sana? LSM bereskape loh ya? Tidak ada. Lah itulah faktor keberhasilan pendidikan dalam hal melakukan pergerakan. Nah, Siap, ini kayaknya sudah harus memulai kita masuk sosialisasi kepada institusi-institusi juga ini biar mereka juga tahu tupoksinya juga. Jangan sampai LSM sudah mulai melek hukum, melek aturan, ada institusi lain yang belum melek hukum dan melek aturan. Kacau ini nanti malah. Ya, Dan ya. itu lebih berbahaya Mas, karena apa? Dianggap mewakili masyarakat. Ya. Dianggap mewakili masyarakat, terutama dewan. Dianggap mewakili masyarakat, masyarakat nggak tahu bahwa tugas dan fungsinya itu apa. Nah, itu bahaya Mas. Dan insya Allah nanti itu adalah target kita selanjutnya. Tapi yang sekarang terpenting adalah mungkin juga sudah dirasakan masyarakat Situbondo, mungkin di pemerintahan sekarang yang bisa dikatakan agak tenang. Ya memang nggak ada yang nggak tenang juga. Kenapa? Siapa yang membuat nggak tenang? Ya orang-orang yang belum paham aturan itu. Biasanya yang tidak jelas-jelas itu. Begitu Iya. Mas. Terakhir nih Bang, Ya. terakhir. Pesan apa nih untuk masyarakat ya, untuk teman-teman Ormas agar supaya ada perbaikan di bidang investasi lah di Kabupaten Situbondo. Kamtibmas lah ya. Iya, itu apa nih Bang pesannya? Yang pertama perlu saya tegaskan bahwa Satgas anti premanisme ini dibentuk oleh Pak Prabowo dan dikukuhkan oleh Bupati bukan ingin menghalang-halangi tugas dan kewajiban pengawasan dari lembaga. Ya. Tidak. Tapi kita itu hanya akan meluruskan bagaimana sih cara yang benar dalam melakukan pengawasan. Agar supaya ketika kita kadang-kadang kan juga kita berbenturan Mas dengan orang yang pandai di belakang seorang ini pengusaha atau siapapun. Tapi kalau kita menguasai aturan, siapapun orangnya akan bisa kita hadapi. Jadi bukan melarang. Mas Bupati tidak. Karena butuh juga pengawasan gitu, sebagai faktor balancing agar ABS tidak terlalu berkuasa di birokrasi. Butuh masukan lah Bang dari Itu tapi yang benar. Gitu loh ya Mas ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat sekarang jangan khawatir, jangan takut. Ketika ada upaya-upaya tertentu yang akan melakukan upaya yang tidak berdasarkan dengan aturan. Caranya mudah.
cari aja LSM yang sudah ber-SKP di sekitaran sana, karena kita punya grup yang mana di sana pasti kita bicarakan apa langkah-langkah kita, apa solusi-solusi kita. Yang ketiga, agar ini semua berjalan niat dari Mas Bupati dan Presiden Pak Prabowo ini, saya juga minta tolong kepada terutama para pejabat institusi-institusi, baik itu TNI, Polri, Kejaksaan, Dewan, dan juga dari eksekutif, ya, itu untuk bersepakat bahwa kita akan bagus ketika semua ikut aturan. Nah, termasuk juga dari LSM. LSM harus ikut aturan karena mereka bukan bukan super body, Mas. Yeah. Gitu. Ikut aturan yang mana salah satunya arahkan jika ada LSM yang datang atau ormas yang datang itu belum ber-SKP. Jangan langsung dilayani. Yeah. Gitu loh. Karena sesungguhnya hukum itu, Mas, hukum ya. Baik di dalam pemerintahan itu rujukannya satu sama. Syarat formil dan syarat material. Syarat formil itu siapa orangnya? Yeah. Nah, itu harus diperjelas dulu, kamu orangnya siapa gitu loh. Yeah. Nah, dan jangan takut, justru di situ dengan surat edaran bupati itu di teman-teman UPD, desa atau siapapun atau pengusaha atau siapapun itu sudah memiliki hak untuk bertanya apakah ada surat keterangan terdata atau tidak. Nah, jadi gitu, Mas, ya. Itu harapan saya itu semuanya dipegang. Maka dengan seperti itu akhirnya teman-teman yang memang asik dan tertarik di dunia pergerakan itu mengupgrade dirinya. Yeah. Akan datang ke Kesbangpol untuk mengupgrade dirinya. Karena Kementerian Dalam Negeri itu tidak sedikit selalu memberikan tutorial-tutorial atau mungkin bahasanya itu sarasehan-sarasehan. Situbondo kebetulan yang selalu mewakili adalah Garda Sakera. Karena kita Garda Pemuda Sakera, karena kita itu yang selalu rutin, saya itu rutin, Mas, melakukan pendataan di situ. SKP belum ada, saya sudah melakukan. Gitu loh lah. Apa tujuannya? Agar kita dapat pembinaan. Gitu loh, Mas. Jadi saya harap ya, melalui ini Kominfo juga bisa diinformasikan surat edaran bupati sudah turun lama dan itu ikuti petunjuk-petunjuk itu agar supaya nantinya kita semua naik kelas, tidak hanya eksekutif naik kelas. Sebelum kita bicara kabupaten, maka siapa yang mengisi di dalamnya harus naik kelas dulu. Eksekutif harus naik kelas, masyarakat naik kelas, terutama orang atau lembaga-lembaga ini yang selalu berkata bahwa dia adalah bagian dari masyarakat, termasuk juga TNI, Polri, dan Dewan. Maka semua ketika mengupgrade diri, insya Allah niat itu akan terlaksana dan akan bekerja tenang. Dinas akan bekerja tenang, gitu ya toh. Nah, tapi kalau toh ada kesalahan, kita akan memberikan petunjuk-petunjuk. Jadi sesungguhnya aturan main hukum itu kan tidak semuanya, apalagi sekarang ada undang-undang baru ini bukan pembalasan, Mas. Bukan pembalasan. Sekarang aturannya sudah bukan pembalasan. Makanya ada restoratif justice, itu semuanya untuk dan agar semuanya sesuai dengan aturan. Jadi seperti itu, Mas. Siap, Bang. Terima kasih nih, Bang. Oke, siap, Mas. Nah, sahabat Pelita, itu tadi pencerahan yang telah disampaikan oleh Bang Ipul, tamu spesial kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang beliau sampaikan itu menjadi referensi kita sehingga Situbondo ke depan, terutama ya iklim investasi di Situbondo ini menjadi lebih baik, pengangguran bisa terserap kalau ada investasi, lalu PAD kita meningkat. Semoga ke depan Situbondo bisa lebih baik dan naik kelas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat, Bang.